Jadi ceritanya amplifier ini tuh masih belum sembuh karena power supply-nya tuh tegangannya ternyata ngedrop setelah dimasukin soket-soket yang mengarah ke equalizer, ke tone control dan lain-lain teman-teman. Tegangannya jadi ngedrop jadi 10 volt padahal aslinya tuh 14 volt atau 15,8 volt. Seperti yang saya udah tunjukin di video kemarin, teman-teman yang pengen nonton video yang kemarin bisa cek di atas nanti atau linknya saya bakal taruh di deskripsi atau lihat di playlist ya. Jadi ini udah saya lepas dari trafo toroid. Ini untuk tegangan berapa nih? 11 volt untuk fan, dan ini untuk tegangan simetris plus min ground 15 volt teman-teman. Masuknya tuh di sini loh. Buat teman-teman yang nggak paham elektronik pasti pusing nih ya. Jadi supaya nggak pusing teman-teman, ikutin video ini pelan-pelan aja ya. Teman-teman, ini ada IC apa nih? Kalau misalnya ditanya, teman-teman jawab apa? LM3931. Ini karena berdekatan sama fan, dan fan-nya ini dia otomatis berputarnya tuh ngikutin suhu. Dan ini adalah sensornya yang dipasang ke heatsink. Bisa dibilang ini adalah IC untuk mengontrol kecepatan kipas angin. Kayak gitu teman-teman. Dan ini adalah MOSFET untuk menahan tegangan atau sebagai relay ya. Sebagai relay, sebagai switch sekaligus bridging antara tegangan kecil dan tegangan besar, kayak gitulah teman-teman. Jadi begitu inputnya tuh dikasih tegangan yang besar, nanti bakal melewati kaki-kaki yang ada di MOSFET ini. GDS, Gate Drain Source, kakinya seperti itu. Tipe MOSFET-nya adalah F47. Sekarang coba kita cek di internet ya, F47 itu kayak mana sih? Atau apa dia? Kita cek ya. Koreksi teman-teman, itu bukan F47 tapi C2073. Yang bawah tuh loh. Yang bawah tuh kan ada tulisan tuh F20 bukan, C2073. Nah, C2073 coba kita cek di internet. Dia termasuk komponen apa? MOSFET atau transistor? C2073 atau 2SC2073 itu adalah transistor teman-teman. Dengan kaki nomor 1 paling kiri itu adalah basis, kemudian yang nomor 2 itu kolektor, dan yang nomor 3 itu emitor. Gambarnya seperti yang ada di sini. Dia adalah transistor. Ada satu transistor lagi C2073 juga. Ini dia yang akan menghasilkan tegangan tertentu yang dikeluarkan lewat soket ini, yang bakal didistribusikan ke blok-blok yang lain. Kemudian ada satu lagi nih, transistor A9 berapa ini, nggak kelihatan. Saya kerok dulu ya teman-teman. Ini ketutupan sama kayak bahan-bahan untuk ngawetin PCB itu loh. Transistor atau MOSFET A940 tipenya. Saya ulangi ya, yang tadi itu yang saya sebut MOSFET ternyata dia bukan MOSFET, tapi dia adalah transistor. Transistor sama MOSFET sebetulnya hampir mirip. Nanti kapan-kapan saya jelasin perbedaannya apa ya. Tapi teman-teman yang udah subscribe channel Teknisi Digital, yang udah nonton channel ini dari zaman dulu kala, udah pasti paham ya perbedaan antara transistor dan MOSFET, karena saya pernah bikin videonya yang untuk membedakan itu. Videonya yang mana saya lupa, teman-teman searching aja ya di channel ini. Ini adalah transistor A940. Sekarang kita coba cek transistor A940 itu komponen A940 itu transistor apa MOSFET? Ternyata transistor bertipe A940 itu adalah transistor teman-teman.
Ternyata komponen yang bertipe A940 itu yang kakinya 3 itu adalah transistor dan tipenya adalah transistor PNP. Yang sebelumnya NPN ya berarti ya. Kaki nomor 1 itu basis, nomor 2 kolektor, nomor 3 emitor. Ternyata berarti nggak ada MOSFET di sini, adanya transistor. Ketiga-tiganya yang saya cek tadi adalah transistor, bukan MOSFET. Teman-teman, amplifier ini kan membutuhkan tegangan 2 buah ya, positif dan negatif. Positif 15 volt dan negatif 15 volt yang dikeluarkan oleh 2 transistor ini gitu. Jadi setelah tegangannya sesuai, tegangannya nanti disimpan di elko ini dan disalurkan lewat kabel ini. Jadi kita sekarang coba balik, kita cek, kita urutin kaki-kaki komponen itu sampai nyambung ke sini kayak gitu. Ini kalau di badan manusia tuh urat-uratnya lah teman-teman, nadi-nadinya kayak gitulah ya mungkin, kalau yang paham anatomi tubuh. Jadi ada beberapa kaki ini yang langsung nyambung ke kaki komponen. Misalnya ini kan kaki elko nih, udah jelas nyambung ke ground ya nih, kelihatan ini PCB yang paling besar. Tembaganya ini biasanya ground yang berputar banget, ini ground yang positif negatif, positif negatif, positif negatif. Coba kita cek ya. Ternyata benar teman-teman, benar. Ini kaki positif elko, ini kaki negatif elko, positif negatif. Jadi ini adalah kaki ground, di jumper ke sini pakai jumper aja. Jadi yang kalau kita urutin di kaki soket yang ini adalah ground. Sekarang coba kita cari kaki positif dari elko ini atau elko yang ini nyambung ke kaki yang mana? Ke kaki yang ini teman-teman. Nih ya, tanda ini ya. Ini ground, ini kaki output. Coba kita baca dari sebelah kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kaki nomor 5 itu tegangan. Kaki nomor 7 itu ground. Sekarang coba kita cek yang satu lagi. Ini ya. Ini apa nih? Ya, ini output nih pasti nih. Dan yang ini adalah ground. Ya, ini ground. Kita cek elko-nya. Apa kebalik elko-nya masangnya? Enggak kok. Elko-nya masangnya enggak kebalik kok, teman-teman. Bentar. Tapi yang ini kayaknya kebalik loh. Kebalik nih. Enggak. Tapi kok ini aneh ya? Aneh teman-teman. Gambarnya sih memang benar, jadi saya ngikutin gambarnya. Yang sebelah sini ini negatif gambarnya, sebelah sini juga negatif gambarnya. Saya ngikutin gambar, tapi kalau kita lihat di rangkaian, ya, ini positif, ini negatif ya, nyambung ke ground, negatif elko maksudnya, nyambung ke ground. Terus yang ini kan positif elko, ini negatifnya, gitu. Jadi seolah yang simetris cuma ini aja gitu. Sedangkan yang ini ground tuh. Disambungin sama ground. Dua buah elko ini groundnya disamain gitu. Maksudnya tuh dua buah groundnya disambungin. Sedangkan yang satu lagi itu negatifnya elko yang satu disambung sama negatifnya elko yang 2 gitu. Kayak gitu teman-teman. Kok kayak gitu ya? Nanti deh. Nanti. Tapi yang jelas ini kaki nomor 4 adalah tegangan. Kaki soket nomor 4 ya adalah tegangan. Kaki 4, 5, dan 7 adalah tegangan. Kita bakal cek pakai avometer ya. Oke, sekarang avometer saya arahin ke 200 volt DC. Ini DC ya. Yang ada garis dan titik-titik ini DC teman-teman. Buat yang belum paham, tapi saya rasa teman-teman paham lah ya. Gampang kok. Kalau misalnya dia ingin tanyain, komentar aja. Nanti insya Allah cepatnya saya balas di video. Di video ya teman-teman balasnya. Saya taruh di sini deh, biar gampang dilihat. Soalnya kalau dibaringin dia nggak kelihatan tulisannya. Sekarang saya colokin ke arus listrik 220 volt ya. Kebetulan saklarnya udah saya on kan. Kayak gini. Ini off.
Ini on. Bismillah. Oke, relaynya udah bunyi. Kita ingat tadi ground nomor berapa? Nomor 7 teman-teman. Nomor 45 adalah tegangan. Kita tempelin dulu ke ground di sini. Nomor 4 kita cek tegangan minus, ternyata 13,9 volt. Sedangkan yang nomor 5 adalah tegangan plus 15,7. Nah, inilah masalahnya. Kenapa kok tegangannya cuma sekecil ini gitu. Saya tempelin ke ground, coba saya cek di sumbernya sebelum ke soket. Saya cek di positif elko. Ini terukur berapa nih? 16,2 di sini ya. Di sini terukur 15,8. Di sini terukur 16,2. Kalau di elko yang sini terukur 14 volt. Kalau yang di elko sini terukur nggak kelihatan berapa volt. Terukur 14,4. Masalahnya ada di sini teman-teman. Coba saya mau pelajari dulu ini rangkaiannya. Kenapa kok satu elko-nya ini terbalik gitu? Ya. Kayaknya saya pengen lihat sumbernya deh. Sumbernya tuh ada di sini loh teman-teman. Ini ada kiprok 1, kiprok 2. Saya nggak tahu kenapa dia pakai 2 kiprok. Tapi yang jelas dia pakai 8 buah elko. Yang sebelah sini positif, yang tengah ini ground, yang sini negatif. Jadi plus ground min kayak gitu. Kalau bingung, kapan-kapan saya jelasin teman-teman. Sekarang praktisnya aja, kita ngambil gimana caranya supaya pekerjaan ini cepat selesai. Sekarang saya udah colokin ke arus listrik 220 volt. Dan saya mau lihat sumber tegangan itu sebetulnya berapa gitu setelah dirubah jadi DC. Ini probe hitam saya tempelin ke ground. Dan probe merah saya tempelin ke positif. Tegangan inputnya tuh itu 42 volt. Sekarang saya cek yang probe merah saya tempelin ke ground dan probe hitam saya tempelin ke tegangan minus 42 volt. Ini kan tegangannya minus ya. Jadi kalau ngukur probe-nya ini masih tetap ditempelin di ground atau CT. Sedangkan yang probe merah itu ditempelin ke negatif. Jadi itu minus 42 kan. Ini minus 42 dan yang ini adalah plus 42. Tuh, tegangannya bagus, tegangan inputnya 42 volt. Tapi begitu tegangannya dimasukin ke rangkaian, kok tegangannya malah turun. Gitu ya, apakah ada resistor yang udah berubah nilainya? Masalah utama kan ada di sini ya, di rangkaian yang ini nih. Ada 2 buah skrup ini. Jangan lupa teman-teman cabut dulu dari arus listrik 220 volt stekernya supaya kita nggak kesetrum. Sekarang coba deh kita cek resistor. Kemarin kayaknya udah saya bikin ya videonya. Gini aja deh. Bentar ya, gimana ya? Begitu di sini udah jadi 42 volt, sekarang kita coba cek deh. Setelah melewati resistor, ini kan ada resistor kapur ya. Jadi tegangan itu udah dijadikan DC di elko ini. Lalu lewat kiprok terus disimpan di elko ini teman-teman. 4 buah per sisi. Terus kedua buah tegangan itu, tegangan plus dan minus itu melewati resistor yang berukuran 150 ohm. 5 watt, resistor kapur. Setelah melewati resistor, tegangannya bakal kita ukur berapa sih sebetulnya. Teman-teman lihat di sini ya, di pojok kanan atas tegangannya bakal muncul di sana. Sekarang saya colokin ke arus listrik 220 volt, amplinya. Oke, relaynya udah bunyi, artinya udah aktif. Sekarang probe hitam kita tempelin di ground.
Terus probe merah kita tempelin di resistor. Berukuran tegangannya terukur sebesar lari-lari nih. Minus 42 volt ya. Nggak berkurang. Nggak berkurang. Ini kan di resistor di kaki, di sebelum masuk resistor. Di sini kita cek tegangannya berapa volt. 42 volt plus, ini 42 volt min. Ya. Sekarang setelah melewati resistor, yang minusnya tuh berubah jadi minus 40 volt. Yang plusnya berubah menjadi minus 41 volt. Minus 41 volt. Yang plusnya jadi 41 volt, yang sebelumnya 42, sedangkan yang minusnya berubah jadi 40 volt. Setelah melewati resistor ini aja tegangannya udah mulai agak berubah, teman-teman. Oke, coba kita telusuri lagi. Saya matikan dulu dari arus listrik 220 volt. Nah, tegangan dari resistor itu masuk ke sini, terus dimasukin ke kaki transistor di kaki yang tengah. Ini juga, ini yang minus ya. Yang plus juga tegangannya dimasukin di kaki yang tengah. Sekarang kita cek di kaki transistornya. Nah, kayak gitu caranya teman-teman untuk elektronik itu. Jadi kalau dibayar murah kita kerjanya ya sayang gitu, karena ilmunya juga mahal. Ya enggak teman-teman? Buat yang setuju komen dong di bawah. Oke, sekarang saya tempelin di ground. Sekarang kita cek tegangannya di kaki transistor yang tengah nih. Berapa tegangannya? Terukur 40 volt ya. Jadi supaya nggak korslet, ukur aja di kaki yang lain yang nyambung ke tengah. Minus 40 volt. Sedangkan yang di sini, ini kaki tengahnya nyambung kemana nih? Nggak nyambung kemana-mana nih teman-teman. Aneh nih. Ini harus diukur di tengah kayaknya. Nyambung, cuman nggak kelihatan dari bawah. Terukur 41 volt, tetap ya. Nggak berubah. Dari 42 volt yang plus setelah melewati resistor, begitu juga ke transistor munculnya 41. Yang plus, yang minus munculnya 40. Sekarang coba kita cek nomor 2. Nomor 2 adalah kolektor. Nomor 2. Ini nomor 2 ya, nomor 1. Kaki nomor 1 jadi 16 volt. Jadi setelah melewati transistor ini, tegangannya berubah teman-teman. Dari 42 volt jadi 16 volt di kaki nomor 1. Yang positif jadi 16 volt tadi ya. Sekarang yang negatif itu jadinya 14 volt. Saya jadi curiga sama transistornya kalau kayak gini. Jangan-jangan transistornya memang udah rusak. Tuh kan. Kayak gitu teman-teman ngerjainnya. 16 volt ya. Nah, minus 14. Jangan-jangan transistornya nih yang udah rusak. Karena sekarang stok saya masih kosong transistornya. Besok coba saya cariin transistor ya. Baiklah, video ini akan bersambung di video selanjutnya. Jadi tonton aja di bawah. Tonton aja di bawah. Lihat aja di bawah. Ada playlistnya. Tonton aja dari video pertama sampai yang sekarang. Supaya kita semua dapat ilmu. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video and bye-bye.